Kalian pasti pernah ketemu sama orang pintar, atau malah kalian sendiri yang sering dibilang orang paling pintar. Mau itu di tongkrongan, sekolah, atau di kantor. Keren sih, dan tentu bakalan bikin kalian jadi pusat perhatian, dan banyak yang kagum. Tapi ada tapinya, jangan seneng dulu. Kalau kita lihat lebih terperinci lagi, sebenarnya jadi orang pintar itu gak selalu enak. Ada banyak sisi gelap yang jarang dibahas orang. Dari yang terlalu teoritis, suka perfeksionis, sampai overthinking sama diri sendiri. Sampai tanpa sadar, jadi pribadi yang manipulatif. Ibaratnya, jadi pintar itu bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi kutukan. Nah, kali ini gue mau ajak kalian ngobrol santai soal sisi gelap jadi orang pintar. Ada data, ada cerita, ada contoh yang mungkin relate sama hidup kalian. Maka dari itu, selamat datang dalam segmen Mencoba Beropini. Menurut riset, orang pintar cenderung lebih lama di tahap perencanaan dibanding eksekusi. Kenapa? Karena mereka sering kebanyakan teori. Kalau gini bagus gak? Kalau gagal gimana? Kalau ini, kalau itu, dan alhasil jadinya macet dan gak kunjung berani buat eksekusi. Contohnya gue punya temen satu kerjaan. Kalau dilihat dari segi kepintaran, memang jelas dia itu pintar banget. Mau dari segi akademis, public speaking dalam menyampaikan sesuatu, dan masih banyak lagi. Tapi yang bikin gue jengkel sekaligus ngerasa aneh, dia selalu punya rencana yang menurut gue bener-bener bagus dan elegan. Kalau direalisasiin, pasti bakalan kelihatan hasilnya. Mau buka usaha lah, usahanya gini, operasionalnya gitu. Tapi yang bikin gue heran, waktu dia cuma habis dipakai buat perencanaan, analisis dan teori. Udah tahu kan hasilnya apa? Rencana-rencana yang selalu dia bangga-banggain tersebut hanya omong kosong belaka, gak pernah ada aksi ataupun eksekusi. Jadi, teori itu memang penting. Tapi kalau kita pikirin lagi, kadang dalam menjalani hidup kita gak perlu butuh banyak mikir, rencanain, analisa, langsung sikat eksekusi. Gak perlu takut gagal bro. Mau sejago dan sebagus apapun rencana dan teori lo, kalau gak mulai aksi, hasilnya adalah nol besar. Justru dari kegagalan itulah kita jadi tahu kurang ataupun minusnya rencana yang udah kita susun selama ini. Jangan sampai teori-teori tersebut jadi bikin kita kewalahan dan terbebani dan enggan buat turun tangan. Dan inilah sisi gelap pertama. Terlalu pintar ngomongin teori, rencana, tapi sangat minim aksi dan eksekusi. Niat buat hidup maju malah jadi ribet gara-gara kebanyakan mikir. Misal ada teman kalian yang curhat soal kerjaan. Dia bilang, gue capek banget bro, kerja di perusahaan sekarang karena harus ngerjain yang bukan job desk gue. Kayaknya gue mau resign aja deh. Taunya ada teman kalian yang pintar ngejawab, ya udah, resign aja, cari kerja yang lain. Gitu aja ribet. Logis sih iya, banget malah. Tapi menurut gue, kadang masalah itu nggak cuma butuh solusi yang logis, tapi juga empati. Ketika ada orang yang curhat, mungkin iya dia capek, tapi sebenarnya dia cuma pengen didengerin, bukan dikasih solusi dalam tanda kutip yang hitam putih. Menurut gue, ini adalah salah satu kelemahan orang pintar. Mereka terlalu ngandelin logika, sampai lupa gimana rasanya jadi manusia biasa yang butuh dimengerti. Logis iya, tapi di mana empatinya? Orang dengan IQ tinggi cenderung lebih mudah memanipulasi orang lain. Lah, kok bisa? Karena mereka lihai buat mainin kata-kata pakai logika, yang bikin orang atau korban gak bisa nolak. Udah pada tahu kan kasus yang lagi viral saat ini? Ya, Agus. Nama yang sangat familiar terutama di Indonesia. Mulai dari Agus sedih, Agus goblok, dan sekarang yang mau gue bahas adalah Abun, Agus Buntu, atau Agus Nohen. Agus nih bos, tamplek dong. Gue gak bakalan jelasin kronologi Abun ini kayak gimana, dan secara mungkin kalian juga udah pada tahu rincinya kan kayak gimana. Tapi seseorang yang mungkin tampak lemah, tanpa daya, bahkan memiliki kekurangan fisik, dibalik semua keterbatasan itu ternyata tersimpan otak yang pintar dan dijadikan senjata manipulasi yang mampu mengendalikan orang lain. Dan uniknya, bukan karena statusnya sebagai penyandang disabilitas, melainkan bagaimana ia menggunakan kecerdasan yang Tuhan berikan untuk merangkai kata-kata dan memanipulasi emosi korbannya. Kisah Agus ini lebih dari sekedar kasus kriminal. Ini adalah cerminan dari bahaya orang pintar yang bisa memanipulasi lewat kata-kata yang seringkali tidak kita sadari secara langsung. Manipulatif banget kan? Orang pintar bisa pakai kepintarannya buat ngarahin lo ngelakuin sesuatu yang dia mau, kadang tanpa lo sadari. Ini yang bikin mereka kelihatan licik.
Pernah gak ngerasa harus sempurna dalam segala hal? Ini juga sisi gelap dari orang pintar. Gue dulu punya temen di sekolah. Saking perfeksionisnya, dia itu selalu mati-matian buat dapetin nilai A. Tapi waktu pas dapet nilai B sekali, dia malah bilang kayak gini, hancur udah hidup gue. Padahal itu nilai B loh, bukan C apalagi E. Tapi dia kayak ngerasa gagal total dalam segala hal. Ngerasa dunia kiamat. Sedangkan gue yang dapat nilai C, biasa aja. Kalau kalian belum tahu perfeksionis, itu bikin kita jadi nggak pernah puas. Semua hal harus sempurna, tapi lo tahu apa yang lebih nyiksa? Dalam kehidupan ini, sempurna itu nggak ada. Akhirnya, mereka cuma terbelenggu diri sendiri, sampai stres atau depresi. Orang pinter juga kadang susah nyambung sama obrolan biasa. Pas di tongkrongan, contohnya lagi ngomongin topik-topik ringan, kayak gosip artis atau drama kantor. Mereka jadi kayak nggak ada di sini. Mereka butuh simulasi intelektual yang lebih dalam secara pembahasan. Menurut gue, ini bukan soal mereka sombong. Mereka cuma frustasi. Mereka ngerasa nggak ada yang ngerti mereka, dan akhirnya malah menjauh. Akibatnya, kesepian. Jadi, kadang pintar itu bikin lo kayak alien yang datang dari masa depan. Lo bisa ngerti banyak hal, tapi nggak ada yang bisa ngerti loh. Lo tahu apa kutukan paling berat jadi orang pintar? Overthinking. Karena orang pintar cenderung menganalisis terlalu banyak kemungkinan sampai stres sendiri. Mereka mikir, kalau gue gagal gimana? Kalau orang kecewa sama gue gimana? Ditambah lagi, ekspektasi dari orang lain bikin beban ini makin tambah berat. Karena semua orang bilang, lo kan pintar, masa gini aja gak bisa? Alhasil mereka nggak dikasih ruang buat gagal. Akhirnya, mereka malah takut ambil resiko dan hidup dalam tekanan. Jadi, pinter itu berkah atau kutukan? Menurut gue, jawabannya adalah dua-duanya. Pinter itu bikin lo bisa mengerti banyak hal, tapi juga bikin lo mikul beban yang nggak semua orang ngerti. Makanya, penting banget buat kita belajar seimbang. Jadi pinter itu keren, tapi lo juga harus tetap humble. Jangan sampai kepintaran bikin lo lupa sama empati, jadi perfeksionis berlebihan, atau malah nyiksa diri sendiri. Dan yang paling penting, lo juga butuh gagal dan ngerasa bodoh sesekali. Karena dari situ, lo belajar jadi manusia yang lebih baik. Gimana menurut kalian? Setuju gak? Pernah gak ngalamin atau ngeliat sisi gelap orang pintar? Gaskan cerita di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya. See you!